Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam pertemuan kita pada malam hari ini kita akan membahas mengenai Kejadian 28. Kejadian 28 ayatnya 10 sampai dengan 22. Ini kalau lihat latar belakangnya, kisah ini merupakan kisah campuran antara kelompok Elohista dan kelompok Yahwista. Dan di situ digambarkan di dalam tradisi mimpi Yakub mengenai tangga yang ujungnya sampai ke langit. Lalu kemudian nasar Yakub untuk mendirikan tempat suci di Betel, dan tradisinya cerita tentang pembaruan perjanjian. Nah, sambil mengingat-ingat itu, mari kita coba baca. Sudah terima di HP-nya semua kan? Sudah. Gampang kalau sudah dibaca. Pak Anton, sudah ketemu Pak Anton? Ya. Mari kita coba lihat. Pak Anton, silakan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Dia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan memakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah dia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tubuh dan menuang minyak ke atasnya. Dia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota Luz. Lalu berkatalah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan
melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 10 kepadamu. Sudah membaca semua? Sudah ya. Jadi kalau dilihat ini bacaannya sangat lancar. Padahal itu kan semua dari dua kelompok yang kelihatannya memang lancar-lancar saja. Dan yang menjadi kekasan saya kira di situ misalnya terdapat di dalam nama Betel. Betel itu kan kas E, ya kas E. Mengapa kas E? Karena di situ disebut Betel. Bet sebenarnya itu garis bet garis L gitu ya. Jadi bet itu rumah, sedangkan L itu Elohim. Jadi rumah Allah. Coba kita lihat yang punyanya E. Misalnya ayat 12. Ya, ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Di tangga itu. Jadi gambarannya bahwa surga itu di mana? Di atas. Jadi ada tangga yang menghubungkan antara bumi dengan langit. Sehingga kalau orang mau ke langit, itu berarti orang membayangkan seperti naik tangga. Nanti juga dipakai di dalam Injil ketika Yesus mengatakan kepada Natanael, kamu juga akan melihat malaikat turun naik yang dikaitkan dengan anak manusia di dalam Injil Yohanes. Jadi simbol-simbol yang semacam itu, saudara-saudari, saya kira kita bisa temukan. Ayat 17. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Jadi kan di situ sebenarnya alangkah dahsyatnya tempat ini adalah Betel. Ini adalah pintu gerbang surga. Nah, kata Betel itu sebenarnya saudara-saudari menunjukkan kota, dan itu adalah nanti di kemudian hari menjadi tempat yang suci bagi bangsa Israel. Selain Yerusalem, selain itu Samaria, nah misalnya seperti itu. Ada kota-kota yang suci di kalangan orang Israel. Kita lihat lagi ayat 18. Ayat 18. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ada tradisi di dalam masyarakat Israel dan di luar Israel pada waktu itu, menuang minyak.